lihat deh, ada lowongan kerja tahu. Terus gajinya 1 bulan itu 8 juta tanpa seleksi, terus langsung keterima lagi. Hah, masa sih? Kok kayak gampang banget ya? Coba deh kamu lihat, di sini tuh postingannya like-nya banyak, terus komentarnya juga banyak. Udah gitu pakai nama perusahaan yang terkenal lagi, pasti asli. Tapi aku masih ragu, takut. Udah deh daftar aja, siapa tahu kita keterima loh. Iya juga ya. Oke deh, aku mau daftar. Yuk, Kalian lagi bahas apa? kita lagi bahas tentang lowongan kerja nih. Mau lihat dong. Ini postingannya ada di Instagram. Itu beneran? Beneran. Itu dari sumber terpercaya atau enggak? Karena kita harus menerima informasi itu harus dilihat dari sumbernya, itu benar atau tidak. Sebelum kita menerima informasi tuh, jadi kita harus gimana? Jadi guys, kita sebelum menerima informasi, kita harus lihat dulu itu beritanya benar atau enggak dan dari sumber terpercaya atau enggak. Misal, dari info teman-teman aku, dia mendapatkan loker dari sebuah perusahaan ternama. Kita bisa cek dulu perusahaan tersebut apakah benar memberikan informasi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi warga yang bijak bermedia sosial dan bisa memilah apakah informasi ini baik ataupun buruk. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai Smart Digital Citizen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sosial media dan juga internet. Nah, dalam penggunaan sosial media dan juga internet, ada satu sebutan unik, namanya Smart Digital Citizen. Jadi, Smart Digital Citizen itu adalah seseorang yang menggunakan media sosial dan juga internet dengan bijak, aman, serta bertanggung jawab. Agar kita bisa disebut sebagai Smart Digital Citizen, kita harus melakukan hal-hal positif dalam bermedia sosial. Contohnya, tidak melakukan penyebaran hoax, sebuah informasi yang tidak diketahui kebenarannya, lalu tidak berkomentar pada postingan-postingan yang sedang ramai diperbincangkan, serta tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain dan juga dunia sekitarnya. Hampir semua kegiatan sehari-hari kita, tanpa kita sadari, sudah sangat amat berkegantungan dengan internet dan juga sosial media, seperti belajar, mencari suatu informasi, dan berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga. Kita lakukan semuanya melalui internet dan juga sosial media. Apalagi remaja-remaja seperti kita, yang sangat amat berkegantungan dengan sosial media untuk mencari suatu informasi ataupun alih-alih sebagai hiburan. Nah, ada satu hal yang paling krusial dalam penggunaan sosial media dan juga internet. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang jejak digital. Jadi, jejak digital adalah sesuatu yang kita posting di internet dan akan meninggalkan jejak. Nah, contohnya tuh seperti apa sih? Seperti postingan foto, video, komentar, dan unggahan lainnya. Yang perlu kita ingat adalah jejak digital itu sulit untuk hilang. Meskipun sudah kita hapus, tetapi mungkin ada saja orang lain yang telah menyimpan postingan yang telah kita unggah. Kita akan membahas tentang dampak jejak digital. Yang pertama itu ada dampak positif. Misalnya, kita bisa menunjukkan sebuah prestasi yang kita punya. Terus kita menunjukkan personal branding, membangun citra diri, agar kita bisa terlihat baik dan berkesan positif di hadapan orang lain. Yang kedua, ada jejak digital yang berdampak negatif. Misalnya, kita mengunggah atau menuliskan sesuatu yang tidak pantas, berkomentar yang tidak pantas, dan dapat menimbulkan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kita harus bisa memposting postingan yang bermanfaat, positif, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya gimana sih cara untuk menjaga sosial media kita agar tetap positif? Nah, yang pertama itu pikirkan dulu sebelum memposting. Dimana sebelum kita memposting apapun ke sosial media kita, alangkah baiknya kita memikirkan apakah konten tersebut itu memberikan dampak negatif ataupun positif, dimana bisa saja merugikan diri kita ataupun orang lain. Nah, yang kedua itu jangan membagikan data pribadi ke orang lain secara sembarangan. Dimana kita juga harus berhati-hati nih guys dalam membagikan informasi pribadi kita seperti alamat rumah, nomor telepon, kata sandi, dan alamat-alamat lainnya ataupun informasi yang penting bagi kita. Selanjutnya itu gunakan bahasa yang sopan, dimana ketika etika kita bersosial media itu sama dengan ketika etika kita di kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa yang sopan dan tutur kata yang baik, menghargai orang lain, dan juga tidak menghindari ujaran kebencian ataupun juga perundungan. Nah, selanjutnya itu adalah periksa kembali sebelum mengunggah. Dimana sebelum kita mengunggah foto ataupun konten apapun itu ke dalam sosial media, sebaiknya kita itu memeriksa kembali apakah isi konten tersebut itu pantas dibagikan kepada orang lain dan juga sesuai dan tidak mengandung informasi yang salah
juga tidak melanggar privasi orang lain. Selanjutnya nih guys, selain menjaga jejak digital agar secara positif, kita juga perlu memahami tentang hoaks agar tidak mudah tertipu oleh informasi yang salah. Nah, yang pertama, apa sih pengertian hoaks? Nah, hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat dan disebarkan seolah-olah merupakan informasi yang benar. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam, mulai dari sekedar lelucon, mencari perhatian, hingga sengaja menimbulkan kepanikan dan dapat mengaruhi kepanikan masyarakat. Nah, yang kedua, media penyebaran hoaks itu apa aja sih? Nah, hoaks itu dapat ditemukan di berbagai platform digital seperti media sosial, grup percakapan, situs yang tidak terpercaya, bahkan melalui pesan berantai. Nah, kecepatan penyebaran informasi di internet itu membuat hoaks dapat menyebar tanpa sadar. Nah, menyebaran hoaks itu langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya lebih lanjut. Nah, yang ketiga, dampak hoaks itu apa? Nah, hoaks itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kesalahpahaman, kepanikan di masyarakat, konflik antar individu ataupun kelompok, serta keraguan secara materi maupun non-materi. Pernah nggak sih kamu membaca berita yang bikin marah, panik, kaget dalam sekejap? Nah, hati-hati ya, bisa jadi itu berita hoaks. Nah, di sini aku bakal jelasin ciri-ciri hoaks. Nah, yang pertama itu judulnya terlalu heboh. Kalau kamu melihat judul seperti viral, fakta mengejutkan yang disembunyikan, atau sebarkan sekarang juga, jangan langsung percaya. Nah, hoaks itu sering menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian orang-orang. Yang kedua itu sumber informasinya tidak jelas. Nah, berita yang terpercaya biasanya mencantumkan sumber-sumber dari berita yang terpercaya juga. Yang ketiga itu bisa memancing emosi. Nah, hoaks sering dibuat untuk membuat orang marah, takut, panik, atau kecewa. Nah, saat kita terpancing, kita cenderung lebih mudah percaya. Nah, yang keempat, meminta langsung disebarkan. Nah, seperti di dalam berita itu ada kalimat sebarkan ke semua kontakmu sekarang. Nah, sering muncul pada informasi hoaks. Nah, tujuannya itu agar berita palsu menyebar lebih cepat. Selanjutnya, aku di sini bakal jelasin cara melawan hoaks. Nah, jangan sampai kita menjadi penyebar berita palsu. Yuk, lawan hoaks dengan langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu baca informasi sampai selesai. Nah, kalian kalau dapat berita nggak boleh bacanya judulnya aja atau setengah-setengah. Jadi kalian harus baca beritanya itu sampai akhir. Yang kedua itu periksa sumber informasi. Nah, jadi kalian harus periksa lagi informasi yang kalian dapetin. Pastikan berita berasal dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Nah, jadi kalau kalian dapat berita, kalian nggak boleh cuma cerna dari satu berita aja. Jadi cari informasi yang sama dari berbagai media yang berbeda. Jadi informasi benar biasanya akan diberitakan oleh banyak sumber yang terpercaya. Nah, yang terakhir, jangan langsung menyebarkan. Nah, kalau kalian mendapatkan berita, kalian nggak boleh langsung nyebarin dulu. Jadi kalian harus cari cara buat gimana sih caranya kalau berita itu benar. Nah, sebelum membagikan informasi, pastikan dulu kebenarannya. Ingat, satu klik bisa membantu menyebarkan fakta atau justru malah sebaliknya, yaitu hoaks. Nah, di sini aku mau ngajakin semuanya buat menjadi pengguna internet yang bijak. Di sini aku udah nyantumin 4 poin. Yang pertama itu gunakan internet untuk hal positif. Misalnya belajar, mencari informasi, atau mengembangkan keterampilan. Jadi kita di rumah tuh nggak cuma scroll-scroll TikTok atau sosmed aja. Kita bisa menggunakan sosmed untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Yang kedua, hormati orang lain di dunia digital. Hindari menghina, mengejek, atau melakukan cyberbullying di sosial media. Poin yang ketiga, sebarkan informasi yang benar. Jadilah pengguna internet yang membantu menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang keempat, jaga keamanan akun. Gunakan kata sandi yang kuat terhadap sosial media Anda dan jangan membagikannya kepada orang lain. Nah, tadi kan di poin terakhir aku udah mention nih soal data pribadi. Di sini aku mau lanjut jelasin sedikit tentang apa sih data pribadi itu. Data pribadi adalah informasi tentang diri kita seperti nama lengkap, alamat rumah, usia, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita nggak boleh membagikan data pribadi kita secara sembarangan? Karena informasi pribadi ini dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan atau kejahatan digital lainnya. Terus aku mau ngasih tahu gimana cara melindungi data pribadi. Yang pertama itu jangan membagikan kata sandi. Seperti yang udah aku mention di sebelumnya, kita nggak boleh sembarangan menyebar kata sandi ataupun data pribadi kita terhadap orang lain. Lalu kita harus tetap waspada terhadap orang asing di internet. Karena nggak semua apa yang kita lihat di digital itu tuh baik. Belum tentu yang kita lihat di digital baik, di kehidupan real life kita itu baik juga. Jadi, kita harus pikir-pikir dulu sebelum berkomentar dan posting, karena apa yang kita posting hari ini dan kita komentar hari ini akan berdampak pada masa depan kita selanjutnya. Lalu, berita hoax yang kita edar itu dapat merugikan orang-orang yang ada di dalam berita tersebut. Karena itu, kita harus berhati-hati apa yang kita komentarin dan apa yang kita posting hari ini akan berdampak pada masa depan kita
kita. Lalu, berita yang kita sebarkan belum tentu benar itu dapat merugikan orang-orang yang ada dalam berita tersebut. Jadi, jangan lupa untuk bijak bermedia sosial.